Jumpa lagi dengan saya Serda Elsie dalam Terfleet Highlight edisi Senin 14 Maret 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum pada minggu kedua bulan Maret 2022. Di antaranya, Panglima Koarmada 3 resmikan rumah dinas jabatan. Panglima Koarmada 3 sebagai narasumber Seminar Nasional Kemaritiman 2022. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit Koarmada 3 peringati Isra Miraj 1943 Hijriah 2022. Berikut laporannya. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla yang didampingi Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah meresmikan rumah dinas jabatan Pangko Armada 3 di Kompleks Perumahan Dinas Arafuru, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan sambutan Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla yang menuturkan bahwa rumah jabatan adalah merupakan bentuk perhatian dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemimpin TNI Angkatan Laut dalam bentuk sarana dan prasarana yang mewadahi sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kenyamanan. Adapun rangkaian peresmian rumah dinas jabatan Pangko Armada 3 diawali sebelumnya dengan pengajian bersama, kemudian acara peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Panglima Koarmada 3 dan pemotongan pita oleh Ketua Daerah Jala Senasri Koarmada 3, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Bertempat di Puskodal Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Kemaritiman tahun 2022 secara virtual. Adapun tema kegiatan tersebut adalah peran strategis TNI AL bersama perguruan tinggi dan masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Seminar nasional tersebut dilaksanakan oleh TNI AL bekerja sama dengan IAIN Ambon dan dibuka langsung oleh Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina SEMMMT sekaligus membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Hadir pada kegiatan tersebut Rektor IAIN Ambon Profesor Dr. Zainal Abidin, Rektor IAKN, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSI MTR Opsla didampingi Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani dan para pejabat Lantamal 14 yaitu Asportmar Lantamal 14, Asop Lantamal 14, Asintel Lantamal 14 menebar 400 benih bibit ikan lele. Hal ini merupakan wujud implementasi perintah harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yaitu jaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat pada situasi pandemi COVID-19 dan akan berlanjut saat pasca situasi pandemi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pembinaan ketahanan wilayah atau Bintahwil Sportmar Lantamal 14 yang ada di sekitar wilayah kerja Lantamal 14 Sorong, bertempat di lokasi Jalan Handayani, Kilo 10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTR Opsla dan Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah beserta seluruh prajurit Koarmada 3 menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 1443 tahun 2022 bertempat di Masjid Baitur Rahman Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan sambutan Panglima Koarmada 3
Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Oksla menuturkan bahwa kita dapat memetik hikmah, nilai keteladanan, semangat juang, ketangguhan dan keimanan Nabi Muhammad dalam menjalankan wahyu Allah bagi kehidupan dan keselamatan di dunia dan di akhir. Acara peringatan Isra Miraj ini ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh penceramah Rofiul Amri SPDI MPDI. Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat utama Koarmada 3, para Kasatker dan seluruh prajurit Koarmada 3 serta Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 dan pengurus Jala Senastri Daerah Jala Senastri Koarmada 3. Tingkatkan kemampuan menembak, prajurit Mako Koarmada 3 latihan menembak pistol. Prajurit Mako Koarmada 3 melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Brigif 3 Marinir Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, di mana latihan tersebut merupakan bagian dari latihan TW1 Koarmada 3. Latihan yang dilaksanakan Denma Mako Koarmada 3 merupakan salah satu program Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta meningkatkan kemampuan personil TNI Angkatan Laut. Adapun materi dalam latihan menembak yang dilaksanakan Denma Mako Koarmada 3 yaitu menembak pistol jarak 10 meter, uji coba penembakan dan jarak 20 meter untuk penilaian, sedangkan senjata yang digunakan adalah pistol SIG 9 mm. Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kedatangan Direktur Jenderal PSDKP beserta rombongan disambut langsung Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla yang didampingi Aspot Marpang Koarmada 3 dan Korsmin Koarmada 3 di ruang kerja Pang Koarmada 3. Panglima Koarmada 3 menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Direktur Jenderal PSDKP dan berharap selanjutnya untuk bisa berkoordinasi dan tukar-menukar informasi serta terus menjaga dan bahkan meningkatkan sinergitas yang sudah tercipta dengan melaksanakan koordinasi dan pengawasan secara bersama di bidang sumber daya kelautan dan perikanan. Pengurus dan anggota Jala Senastri Koarmada 3 mengikuti pengenalan dan latihan dasar menyelam. Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah bersama pengurus dan anggota Jala Senastri Koarmada 3 melaksanakan latihan menyelam dasar yang dilatih oleh instruktur selam dari Satkopaska dan Dislambair Koarmada 3. Adapun latihan menyelam tersebut dilaksanakan guna memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang dasar-dasar penyelaman secara terbatas yang dilaksanakan di kolam renang Tirta Sagoro Lantamal 14 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pelaksanaan latihan dimulai dengan pemanasan dan pemberian materi diantaranya pengenalan jenis peralatan alat selam, tanda-tanda dan isyarat saat menyelam, teori dan praktik menyelam. Dengan pelaksanaan menyelam dasar ini diharapkan peserta latihan dapat mengetahui dan memahami prosedur menyelam dengan baik dan aman, serta mengetahui dan memahami penggunaan peralatan selam dengan baik dan benar. Prajurit Lanal Morotai membantu evakuasi penumpang kapal kandas. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Morotai di bawah jajaran Koarmada 3 melaksanakan evakuasi penumpang ke MP Ngavi Yangka. Komandan Lanal Morotai Letko Laut Amin Wibowo ST memimpin langsung prajuritnya untuk melaksanakan proses evakuasi penumpang dari kapal motor penumpang KMP Feri Ngavi yang kandas di garis pantai Desa Juanga, tempatnya di belakang perairan Mako Lanal Morotai. Disampaikan Komandan Lanal Morotai bahwa KMP Ngavi yang dinahkodai atas nama Asmin Masur dengan ABK 23 orang berangkat dari dermaga feri Desa Gorua, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 08.40 waktu Indonesia Timur dengan tujuan dermaga feri Desa Juanga, Kabupaten Pulau Morotai. Pelaksanaan evakuasi seluruh penumpang dapat dilakukan dengan aman, di mana penumpang kapal secara bergiliran dipindahkan dengan alat apung milik Lanal Morotai, KMP Kolorai, dan Speedpost SAR Morotai untuk dibawa ke tempat yang aman. Di masa pandemi COVID-19, Jala Senastri Koarmada 3 isi waktu dengan berkreasi.
Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin pelatihan keterampilan kreasi membuat konektor masker dan gelan manik di ruang Sriwijaya Makoko Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Acara pelatihan keterampilan diawali pembukaan NC, sambutan Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3, pembacaan doa dan pelatihan pembuatan konektor masker dan gelang manik oleh Si Budaya Pengurus Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Tiar Iwan Kusuma. Menggunakan masker pada masa ini merupakan suatu keharusan, walaupun cukup mengganggu bagi sebagian orang karena estetika fashion khususnya bagi yang berhijab akan terasa lebih tidak nyaman. Namun kini justru penggunaan masker bisa menjadi suatu tren kebutuhan, di mana masker dapat dimodifikasi mulai dari corak, bentuk, hingga aksesorisnya. Lantamal 9 Ambon gandeng YCCC Makassar selenggarakan operasi bibir sumbing gerat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 menyelenggarakan bakti sosial operasi bibir sumbing gratis bekerja sama dengan Yayasan Celebes Life Center Makassar sebagai bagian dari program Lantamal 9 di bidang kesehatan bertempat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Efek Suharjo, Kompleks Lantamal 9 Halong, Baguala, Kota Ambon. Diawali dengan laporan kegiatan baksos operasi bibir sumbing oleh Karum Kital Dr. Efek Suharjo, Letko Laut Kesehatan Dr. Gigi Bambang Teguh Haryoso, MMRS, dan dilanjutkan dengan sambutan pembina YCCC, Prof. Dr. Gigi Baharudin Talib MKes, SP Pros, dengan mengangkat tema Senyummu Adalah Bahagiaku. Pembina YCCC dalam sambutannya menyampaikan sangat mengapresiasikan kegiatan bakti sosial ini karena selain dapat meringankan beban masyarakat Maluku, terutama yang menderita bibir sumbing seringkali merasa minder, terkucilkan, kesulitan makan, bernafas, dan berbicara. Komandan Lanal Ternate dan staf ikuti seminar kemaritiman. Komandan Lanal Ternate, Kolonel Laut Pelaut Ashari S. Abidin, SEMT Hanla, beserta perwira Lanal Ternate mengikuti seminar nasional kemaritiman melalui video conference yang secara langsung dilaksanakan di Auditorium IAIN Ambon dengan tema peran strategis TNI Angkatan Laut beserta perguruan tinggi bersama masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan IAIN Ambon dibuka langsung oleh Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina SEMMT, sekaligus membacakan sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Selain itu juga dilaksanakan paparan oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMPM Opsla. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madajala.